Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulih Bapak-bapak jamaah yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, maka pada kesempatan ini alhamdulillah bacanya di batas duduk di tengah-tengah kita seorang hamba Allah, saudara kita ya yang bernama Ronaldus, tempat tanggal lahir Kolaka 1 Desember tahun 2002, alamat Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Ambaga. Beliau saat ini hadir di tengah-tengah kita untuk berhajat atau berkeinginan kembali kepada fitrahnya, yang mana agama terdahulunya adalah Katolik. Dan malam ini kita akan sama-sama menyaksikan prosesi kembalinya saudara kita kepada fitrahnya. Kenapa dikatakan kembali kepada fitrahnya? Karena seluruh manusia itu lahir, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Seluruh anak ini lahir dalam keadaan fitrah, suci. Fabawahu yu'awwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dan kemudian ayahnya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, yang menjadi Nasrani, yang menjadi Majusi. Ya, orang tuanya yang mengirim ke sana. Karena dia lahir dari rahim, mungkin rahim yang non muslim, akhirnya dia ikut menjadi non muslim. Maka malam ini insya Allah akan kita saksikan bersama, beliau akan kembali ke fitrahnya. Tentu ini bukan simsalabim segampang ini beliau sudah langsung duduk di tempat ini, tapi ini melalui berbagai macam pergolakan di dalam hati, pencarian jati diri, pencarian kebenaran, barulah kemudian beliau mengambil kesimpulan untuk kembali ke fitrah. Maka satu pesan buat kita yang duduk di tempat ini, yang sudah lahir memang dari rahim orang Islam, berbanggalah kalian tuan-tuan sekalian, bersyukurlah kalian tuan-tuan sekalian, tanpa melalui pergolakan yang panjang, tanpa melalui perang lawan hati sendiri mencari kebenaran, ya. Tiba-tiba muncul dari rahim sudah Islam memang. Hanya memang seribu sayang, banyak yang muncul dari rahim orang Islam, tapi ternyata dia tidak bersyukur, dia tidak berbangga dengan keislaman. Maka kita yang ada di tempat ini tuan-tuan sekalian, bersyukurlah kita, ya. Karena tanpa diberkati itu Allah memberikan Islam dengan gratis. Berbeda dengan saudara kita, dia ada keluarga, ada orang tua, ada saudara, ada paman dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada pergolakan yang mesti dilalui, yang pada akhirnya baru bisa hidup di tempat ini. Maka insya Allah sebelum kita menuntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan apa yang melatar belakangi sehingga beliau berkeinginan mengambil kesimpulan pada akhirnya untuk
kembali ke fitrah atau berpindah agama. Kita mau mendengarkan sejenak perjalanan singkatnya, bagaimana latar belakangnya, ada yang berkesan-kesan di hati tentang itu melalui mungkin sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, atau mungkin dari kesan-kesan teman-teman yang selama ini kita bersahabat, ya, sehingga kita pada akhirnya mau berpindah keyakinan kembali kepada kita. Kepada Adinda Menurus, ya, disilakan. Bismillah. Dari umur 12 tahun sampai hari ini, saya selalu dihantui sama perasaan ingin menolak. Niat dari dulu sudah laku, tapi baru hari ini saya berani mengambil resiko semua yang akan terjadi di depannya. Allahu Akbar. Kesan-kesan yang membuat pada dirinya Islam dia tertarik. Pada dasarnya saya tertarik dengan pada dasarnya ini pengaruh lingkungan yang dimana teman-teman saya dan keluarga saya sebagian Islam, sehingga saya belajar dari dulu sampai sekarang. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah dengarkan. Jadi itulah namanya jalan-jalan hidayah. Ada saja jalannya, mungkin melalui teman, melalui sahabat yang membuat suasana. Makanya itu Pak, sebenarnya nasihat agama kita ini, ya, kalau di Indonesia ini tidak usah kita langsung mengajak mereka, masuk Islam, masuk Islam, tidak usah. Itu belum diperintahkan di negara kita, kecuali kalau di luar negeri sana, memang sudah manusia di sana sudah ateis, malas beragama, makanya boleh coba kata saya, mari. Tapi kalau Indonesia enggak. Indonesia belum. Hanya memang kita dianjurkan bagaimana orang Islam memperbaiki akhlaknya, kelembutannya, kasih sayangnya, bertetangganya, hubungan sosial kemasyarakatan. Itulah yang. Karena kalau kita langsung aja mereka, mari Pak masuk sama saya. Apa dia bilang? Buru-buru masuk ke dalam tulisan saudara. Banyak kerja. Itu yang mencuri, itu yang berzina, itu yang korupsi, itu. Coba. Jadi memang kesan-kesan daripada saudara-saudara kita ini yang non-muslim itu sebenarnya lebih besar pengaruhnya kita menampakkan akhlak kepada mereka tanpa tipu-tipu. Maksudnya bukan betul-betul menampakkan akhlak Islam, akhlaknya Rasulullah, kelembutannya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah kepada mereka. Nanti tanpa diajak itu mereka akan menawarkan diri. Sebagaimana yang terjadi sekarang di Palestina. Itu sebab Palestina Pak, itu berbundung-bundung hari ini seluruh dunia itu. Ya, mereka penasaran dengan bagaimana itu tanggung pokoknya keimanannya orang Palestina. Nah, ini yang pelajari Tuhan, masya Allah, orang tercengang-cengang beriman. Luar biasa. Akhirnya pada akhirnya dia bersyahadat. Maka jalan-jalan hidayah dari Allah SWT begitu banyak. Baiklah, Bapak-bapak, tentu yang dirahmati Allah SWT, kita akan menuntun. Sebelumnya kita meminta 2 orang saksi, karena mesti ada 2 orang saksi yang harus bertanda tangan di. Ya, boleh Mas. Siapa? Kemarin. Oh iya, boleh. Iya. Baik. Sebentar. Yang pertama saya sampaikan, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 85,
wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk daripada orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Imran ayat 85. Kemudian inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Maka Adinda Ronaldus, sebelum saya tutup, saya menginginkan betul-betul menghadirkan keyakinan di hati Adinda, sebentar mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan daripada apa yang kita ucapkan, bukan hanya sebatas di bibir, tapi betul-betul dihadirkan di dalam hati. Baik, saya akan jika kami memanggilnya dan berdoa, kita berdoa supaya beliau dilancarkan. Dan saya kira beliau insya Allah lancar karena lingkungannya selama ini ya rata-rata orang Islam. Sisa formalitasnya saja semuanya insya Allah. Baik. Jadi diikuti saya keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan penuh keyakinan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi ada Nabi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Bagaimana saksi? Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi dengan diucapkan dua kalimat syahadat tadi, fadilah yang paling pertama yang Adinda dapatkan, seluruh dosa-dosa mulai akil balik sampai saat ini itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Adinda ini seperti bayi yang berlahir dari rahim ibu dalam keadaan bersih suci. Inilah fadilahnya orang yang beragama Islam. Kemudian namun mesti Adinda ketahui bersama bahwa setelah mengucapkan dua kalimat itu ada konsekuensi, ada kewajiban-kewajiban. Maka kami harapkan kewajiban-kewajiban ini supaya ditunaikan sebagai bagian daripada keislaman kita yang baik. Jangan contoh orang Islam yang tidak melakukan kewajibannya. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang bersyahadat tetapi belum ada kekuatan untuk amalkan perintah Allah, bahkan belum ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Apa yang dilarang, apa yang diperintahkan Allah tidak dibuat, apa yang dilarang oleh Allah itu dibuat. Maka ini jangan dicontoh, ya. Maka Dinda contohilah daripada orang-orang yang taat kepada Allah.
Maka jangan pernah berhenti belajar, terutama yang pertama belajar sholat, belajar berwudu, belajar mengaji, dan seterusnya. Begitu banyak kan kewajiban-kewajiban. Ada puasa nanti di bulan Ramadan, ya. Semuanya itu nanti akan adinda mesti lakukan. Kemudian berikutnya, ya supaya ada keberkahan, maka nama di sini adalah Ronaldus. Mana kakak? Oh, sekarang kita mau mengganti namanya. Ya, usulan kita siapa? Tenaga. Muhammad Syakir. Syakir. Ya alhamdulillah, ini sudah ada nama dan usulan dari kakak kandungnya, ya, yaitu Muhammad Syakir Safran. Mudah-mudahan berkah daripada nama ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jalan-jalan kemudahan untuk kemudian menjadi nanti hamba Allah yang lebih taat, insyaallah ya. Kemudian kita akan menandatangani Tenaga. ZZ. Hah? Ronda naman dito. Kasi nakakala kasi ka. Kamakan yung reel lang. Muhammad. Sabi na? Hey. Baik, kita akan mendengarkan pernyataan ini dibaca langsung oleh. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini saya atas nama Ronaldus, tempat lahir Kolaka, tanggal lahir 1 Desember 2002, alamat Jalan Abadi, Kelurahan Bekasi, Kecamatan Lembaga, agama terdahulu Katolik. Dengan kesadaran dan keikhlasan saya sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad
adalah utusan Allah. Setelah masuk agama Islam, nama resmi saya menjadi Muhammad Syakir Safran. Insyaallah. Iya. Demikian daripada rangkaian proses tentunya saudara kita harus aktif fotonya ya. Ini nanti setelah di foto kopi dua saat aslinya diambil ya, boleh juga ambil fotokopi biasa disimpan di sini. Dia satu jenis tapi bahwa tambah ya. Baik, demikian rangkaian daripada prosesi pengislaman. Ada penyerahan, ya. Ada penyerahan bingkisan bagi saudara kita. Jadi semua yang ada di masjid ini dan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini sudah menjadi saudara daripada Muhammad Syakir Safran. Kepada yang Masya Allah. Allahu Akbar. Berdiri deh. Naik kok naik. Ini sama kasih saya. Alpi pindah dulu. Nak koi.